Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin dari kelas 02 Statistika Perkantoran Angkatan 2022. Baik, untuk makalah tugas akhir, yaitu saya mempunyai judul pemodelan ketergantungan antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD menggunakan pendekatan elliptical copula. Baik, langsung saja latar belakang. Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia menjadikan komoditas ini sebagai pilar utama dalam perekonomian nasional yang menyumbang devisa ekspor signifikan dan menopang penghidupan jutaan petani berdasarkan laporan dari BPS pada tahun 2024. Data terkini menunjukkan volatilitas harga minyak sawit global yang substansial yang secara langsung maupun tidak secara langsung berdampak pada kinerja ekonomi di Indonesia. Sebagai contoh, pada awal tahun 2024, harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar global berfluktuasi antara kisaran harga 900 US dollar hingga 1.100 US dollar per metric ton, yang dimana ini tentu saja dipengaruhi oleh dinamika pasokan dari negara-negara Asia Tenggara dan perubahan permintaan global, termasuk untuk sektor bahan bakar nabati menurut laporan World Bank pada tahun 2024. Adapun penelitian oleh Tang et al. Pada tahun 2024, ini juga menyoroti bahwa pergerakan harga CPO ini memiliki pengaruh terhadap neraca perdagangan di Indonesia, yang pada gilirannya berpotensi memicu fluktuasi pada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Kemudian hubungan antara harga minyak sawit global dan nilai tukar ADR USD ini memegang implikasi signifikan bagi ketahanan ekonomi di Indonesia. Jadi secara teoritis, peningkatan harga minyak sawit berpotensi meningkatkan pendapatan ekspor yang idealnya akan memperkuat permintaan terhadap rupiah dan menekan nilai tukar USD IDR. Namun dinamika ini seringkali dimoderasi atau bahkan didominasi oleh faktor-faktor domestik seperti kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada pula arus modal masuk dan keluar, serta kondisi fiskal pemerintah menurut laporan Kementerian Keuangan pada tahun 2024. Lebih lanjut, faktor-faktor eksternal seperti ketidakstabilan geopolitik global, misalnya konflik regional atau perang, kebijakan perdagangan internasional termasuk perang dagang antar negara besar dan perubahan kebijakan ekonomi negara-negara mitra dagang utama juga dapat menciptakan volatilitas dan mempengaruhi hubungan antara harga komoditas dan nilai tukar secara tidak langsung. Jadi, memahami hubungan antar variabel ekonomi, terutama bagi negara eksportir komoditas, ini krusial untuk pengambilan keputusan dan kebijakan yang efektif. Meskipun korelasi linear sering digunakan, dalam hal ini metodenya memiliki keterbatasan karena asumsi linearitas dan simetri yang tidak sesuai dengan kompleksitas data keuangan deret waktu yang sering menunjukkan ekor tebal, asimetri dan ketergantungan ekor, serta gagal memisahkan distribusi marginal dari struktur ketergantungan, sehingga pendekatan berbasis copula menjadi relevan karena kemampuannya memodelkan ketergantungan nonlinear dan ekstrim dengan lebih baik, yang dimana metode copula ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dibandingkan metode tradisional dalam konteks pasar komoditas dan nilai tukar. Rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana struktur ketergantungan antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD. Kemudian yang kedua, jenis copula mana yang paling sesuai untuk memodelkan ketergantungan antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisis struktur ketergantungan antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD menggunakan copula. Kemudian yang kedua itu menentukan model copula terbaik untuk memodelkan ketergantungan antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD. Selanjutnya manfaat penelitian. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, manfaat dari penelitian ini yang pertama itu untuk memberikan wawasan mendalam tentang struktur ketergantungan harga antara harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD, sehingga memperkaya literatur akademik mengenai dinamika pasar keuangan dan komoditas, khususnya dalam konteks negara berbasis ekspor seperti di Indonesia. Kemudian yang kedua itu untuk menyediakan model copula yang optimal untuk memodelkan ketergantungan yang dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai acuan dalam analisis ketergantungan variabel ekonomi dengan karakteristik yang serupa. Adapun batasan masalah pada penelitian ini,
Yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan data deret waktu bulanan untuk harga global minyak sawit dan nilai tukar ADR USD yang ditransformasikan ke dalam bentuk log return dalam periode November 1990 sampai dengan Januari 2025. Kemudian variabel yang dianalisis terdiri dari log return, harga minyak sawit global sebagai variabel independen, dan log return nilai tukar ADR USD sebagai variabel dependen, dengan fokus pada struktur ketergantungan antar keduanya tanpa melibatkan variabel lain seperti suku bunga atau kebijakan moneter. Yang ketiga, penelitian ini hanya menganalisis hubungan ketergantungan antara kedua variabel tersebut dan tidak membahas faktor penyebab fluktuasi harga minyak sawit atau nilai tukar seperti kebijakan perdagangan internasional, permintaan global, atau faktor geopolitik yang berada di luar fokus utama studi ini. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian untuk data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan frekuensi bulanan untuk periode November 1990 hingga Januari 2025. Data yang digunakan mencangkup harga minyak sawit global dalam USD per metrik ton dan nilai tukar ADR USD. Periode panjang ini dipilih untuk menangkap dinamika jangka menengah hingga panjang. Yang pertama, harga minyak sawit global diperoleh dari worldbank.org, dari website worldbank.org yang menyediakan data harga komoditas global dalam USD per metrik ton dengan frekuensi bulanan. Worldbank.org dipilih karena keandalan dan konsistensi datanya untuk periode panjang, yaitu dari November 1990 sampai dengan Januari 2025. Kemudian nilai tukar, variabel nilai tukar ADR USD diperoleh dari website investing.com yang menyediakan data historis nilai tukar bulanan. Website investing.com ini dipilih karena aksesibilitasnya terhadap data nilai tukar untuk periode yang sama memastikan keselarasan dengan data harga minyak sawit. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama meliputi yaitu input data, yang kedua transformasi data variabel independen yaitu harga minyak sawit dan nilai tukar ke bentuk log return. Kemudian setelah kita transformasikan ke log return-nya, kita akan menganalisis deskriptif data log return terhadap variabel independen, harga minyak sawit, dan dependen nilai tukar, mencakup statistik deskriptif dan uji stasionaritas dengan ADF test. Setelah datanya didapatkan stasioner, data dari log return-nya itu stasioner, kita dapat langsung transformasikan log return ke distribusi uniform menggunakan empirical cumulative distribution function yang dimodifikasi dengan pseudo observasi agar hasil dari transformasinya jatuh pada rentang 0 dan 1. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke pemodelan dan estimasi parameter Copula menggunakan maximum likelihood MLI. Kemudian parameter Copula Gaussian dan Studente dihitung untuk menangkap struktur ketergantungan. Kemudian pemilihan model Copula terbaik berdasarkan kriteria AKIK information, AIC atau Bayesian Information Criterion, dan koefisien ketergantungan ekor dihitung untuk mengevaluasi ketergantungan ekor. Kemudian setelah didapatkan model Copula yang terbaik, kita melakukan uji goodness of fit. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan uji Kramer-von Mises untuk memastikan Copula yang terpilih sesuai dengan karakteristik data. Kemudian yang terakhir adalah interpretasi. Berikut adalah skema kerangka teknik analisis datanya. Baik, selanjutnya bab 4, hasil dan pembahasan. Analisis deskriptif. Jadi dapat dilihat pada tabel 4.1 log return harga minyak sawit dan nilai tukar ADR USD setelah dilakukan transformasi ke bentuk log return. Jadi harga minyak sawit dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menunjukkan perubahan yang cukup besar dari bulan ke bulan selama periode penelitian. Rata-rata harga minyak sawit cenderung sedikit naik setiap bulan berdasarkan hasil rata-ratanya, sementara nilai tukar rupiah cenderung sedikit melembah terhadap dolar. Namun ada bulan-bulan dengan kenaikan atau penurunan harga minyak sawit yang cukup signifikan, dan begitu juga dengan penguatan atau pelemahan nilai tukar. Jadi secara keseluruhan, perubahan harga minyak sawit dari bulan ke bulan cenderung lebih bervariasi atau berfluktuasi dibandingkan dengan perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, uji stasionaritas dari data yang sudah ditransformasikan ke bentuk log return. Hasil uji stasionaritas menggunakan Augmented Decay Fuller Test atau ADF Test menunjukkan bahwa baik log return harga minyak sawit dengan statistik uji sebesar minus 7,38
0,885 dan p-value sebesar 0,01 maupun log return nilai tukar ADR USD dengan statistik uji minus 5,3153 dan p-value 0,01, keduanya stasioner pada tingkat signifikansi 5% dengan p-value yang kurang dari 0,5. Dengan p-value yang kurang dari 5%, hipotesis 0 menyatakan bahwa data dari waktu tidak stasioner ditolak untuk kedua variabel, mengindikasikan bahwa sifat statistik dari perubahan bulanan harga minyak sawit dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tidak berubah secara signifikan seiring waktu, atau dalam artian sudah stasioner. Selanjutnya, pemodelan Coppola. Berdasarkan hasil tabel perbandingan model Coppola Gaussian versus Studente, model Coppola Studente tampaknya lebih sesuai untuk memodelkan ketergantungan antara log return minyak sawit dan nilai tukar ADR USD dibandingkan dengan model Coppola Gaussian. Model Studente mampu menangkap ketergantungan negatif yang lebih kuat dan juga mengidentifikasi adanya ketergantungan ekor yang tidak ditunjukkan oleh model Gaussian. Selain itu, statistik kesesuaian model, yaitu log likelihood, AIC, dan BIC secara signifikan lebih baik untuk model Studente. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi Studente dengan ekor yang lebih tebal lebih mampu menjelaskan struktur ketergantungan antara kedua variabel ini, terutama pada kejadian-kejadian ekstrim seperti krisis moneter dan lain sebagainya. Selanjutnya, uji goodness of fit. Berdasarkan hasil uji goodness of fit, baik model Coppola Gaussian maupun model Coppola Studente ini ditolak sebagai model karena sebagai modal yang mampu menjelaskan struktur ketergantungan antara log return minyak sawit dan nilai tukar ADR USD. Meskipun model Studente ini sebelumnya menunjukkan potensi yang lebih baik dalam menangkap ketergantungan, terutama pada kejadian ekstrim melalui parameter derajat kebebasan dan indikasi adanya tail dependence, secara keseluruhan model ini juga tidak mampu merepresentasikan struktur ketergantungan data secara memadai menurut uji statistik. Penolakan kedua model ini mengindikasikan bahwa hubungan ketergantungan antara kedua aset ini kemungkinan lebih kompleks dan memerlukan pendekatan pemodelan yang lebih fleksibel, seperti pemisahan subperiode. Untuk kesimpulan, analisis pemodelan Coppola terhadap log return ini bulanan terhadap harga minyak sawit dan nilai tukar ADR USD menunjukkan adanya ketergantungan negatif yang lemah hingga moderat antara kedua aset tersebut. Model Coppola Studente mengindikasikan potensi ketergantungan yang lebih kuat dan kemampuan untuk menangkap ketergantungan pada kejadian ekstrim dibandingkan dengan model Gaussian. Namun berdasarkan uji goodness of fit sebelumnya, baik model Coppola Gaussian maupun Studente ditolak sebagai model yang memadai untuk merepresentasikan struktur ketergantungan antara kedua variabel ini. Penolakan kedua model standar ini mengimplikasikan bahwa hubungan ketergantungan antara harga minyak sawit dan nilai tukar ADR USD kemungkinan lebih kompleks dan tidak dapat dijelaskan secara akurat oleh Coppola Gaussian atau Studente yang sederhana. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan dengan mempertimbangkan keluarga Coppola lain yang lebih fleksibel seperti keluarga Archimedean atau Fine Coppola atau model yang mampu mengakomodasi perubahan ketergantungan seiring waktu seperti model Coppola dinamis. Kemudian pemahaman yang lebih mendalam mengenai sifat ketergantungan ini penting untuk aplikasi dalam manajemen risiko, alokasi aset, dan pemodelan keuangan lainnya yang melibatkan kedua aset tersebut. Adapun saran untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi keluarga Coppola alternatif seperti yang disebutkan tadi, yaitu Archimedean atau menggunakan pendekatan Fine Coppola, yaitu pendekatan Coppola bersama atau Coppola gabungan, guna untuk menangkap potensi ketergantungan nonlinear dan asimetris yang mungkin tidak terakomodasi oleh Gaussian dan Studente. Mengingat rentang waktu data yang digunakan cukup panjang dan pemodelan Coppola dinamis atau bersyarat dengan menyertakan variabel ekonomi relevan perlu dipertimbangkan untuk mengakomodasi perubahan ketergantungan seiring waktu, disertai dengan analisis subperiode dan penggunaan metode uji goodness of fit yang lebih beragam dan sensitif untuk validasi model yang lebih kuat, yang pada akhirnya akan mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi ekonomi dan keuangan dari struktur ketergantungan yang teridentifikasi. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalam. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.